lab dalam arti lab sebenarnya bukan lab orang sosial ya. Karena kalau labnya orang sosial kan memang masyarakat ya. Kalau labnya orang engineer atau apa namanya physical scientist ya biasanya di lab. Nah, kita pasti akan terkait dengan peralatan. Ya, kita akan harus selalu ingat, ini yang saya ajarkan ke mahasiswa graduate saya biasanya, bahwa peralatan itu sewaktu kita mengukur sesuatu, peralatan itu apalagi kalau yang diukur sangat lemah, kecil sekali, maka ketelitian peralatan kadang-kadang berpengaruh dan terpengaruh oleh kondisi sekelilingnya. Namanya kita sebut sebagai noise atau draw ya. Ini yang kadang-kadang mempengaruhi data yang seharusnya di suatu titik, tapi karena ada pengaruh draw, entah itu tegangan, entah itu vibrasi yang kemudian terkonversi menjadi tegangan atau arus, itu yang membuatkan data yang seharusnya di suatu titik bergeser ke tempat lain. Nah, distribusinya, sifat distribusinya umumnya, kalau kita bisa mengatakan bahwa proses itu linear, maka distribusinya harusnya mengikuti sifat yang dikatakan oleh si Gauss tadi. Ke kanan dan ke kirinya terhadap titik tengah itu harus sama. Tapi kan kita tahu bahwa kalau dalam pengukuran itu tidak semuanya akan linear. Dalam arti linear yang diukur maupun non-linear yang noise-nya. Sehingga apa? Kadang-kadang distribusi noise-nya pun bisa tidak seimbang di antara kanan dan kirinya. Yang kita katakan tadi skewed tadi ya, skew. Ya, dia lebih condong ke kiri, medianya tidak berimpit dengan si means-nya. Ya, kurang lebih itu contohnya. Saya mengulang-ulang terus, tapi ini gambarannya cukup apa namanya hubungannya ini ya, ada korelasinya, ya. Nah, kalau kita melakukan pengukuran, ada yang disebut sebagai skala nominal. Jadi misalnya nanti skala nominal itu bisa kita artikan misalnya begini. Ada jeruk, jadi Anda punya keranjang. Jumlahnya dalam keranjang itu bisa berbeda-beda. Betul kan? Misalnya di sini jeruknya 3, melonnya 4, anggurnya 5. Nah, sekarang tergantung harga dari masing-masing. Sekarang kita kuantisasi kan. Jeruk itu harganya lebih mahal dari anggur atau lebih mahal dari melon. Sehingga kita bisa mengkuantisasi bahwa jeruk misalnya itu harganya di tengah. Ya. Anggur mungkin paling mahal, sedangkan melon paling rendah. Nah, itu menjadi nilai-nilai kuantisasi yang kemudian memiliki frekuensi. Jadi yang buah jeruk misalnya yang di tengah misalnya nilainya adalah Rp5.000 per butirnya ya, per buahnya, maka dia punya frekuensi di situ ada 3 jeruk di situ, berarti kurang lebih nilai total bobotnya adalah 3 kali 5.000. Melon misalnya murah, misalnya cuma 2.000, ada 4 melon berarti 8.000 dan seterusnya. Jadi kurang lebih kita dengan melakukan kuantisasi tersebut kita bisa melakukan distribusi data, menganalisa distribusi datanya bagaimana. Jadi angka 5.000, 2.000 dan 10.000 untuk tadi anggur, jeruk dan melon tadi itu hanya untuk mengklasifikasi datanya, ya. Dan kita bisa melihat nantinya bobotnya ada di mana. Nah, kita kalau sudah mulai melihat, oke, kalau dari sisi ekonomi Anda berarti rata-rata, rata-ratanya dagangannya ada di nilai berapa. Ya. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kualitas pun, ini skala ordinal ya, kualitas pun harus kita kuantisasi.
kurang sekali 1, istimewa 5. Di antaranya ya ini ya, kurang, rata-rata, dan baik. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menilai. Jadi segala sesuatunya harus bisa kita kuantisasi untuk bisa kita hitung. Ya, inti dari statistik kan itu ya, semuanya harus kita hitung. Ada bermacam-macam cara merepresentasikan skala interval ya, berdasarkan ya angka linear saja. 21, 27, 25 semuanya berdasarkan ininya. Atau perbandingan, angka perbandingan, skala rasio. Nah, ini penting. Sering kita kejadian dalam mengambil data statistik itu tidak hanya terpengaruh oleh lokasinya, tapi oleh waktu juga, dimensi waktu. Jadi ada dimensi spasialnya, ada dimensi waktunya. Jadi pendapat orang misalnya dari satu daerah dan daerah lain mungkin berbeda. Begitu juga pendapat seseorang di waktu yang berbeda bisa berbeda. Nah, ini makanya kita sebut sebagai, ini ada penggolongan data berdasarkan waktu pengumpulannya ya. Kalau berdasarkan spasialnya atau lokasinya sudah kita diskusikan. Kalau berdasarkan waktunya, kita bisa mengumpulkan data informasi itu pada suatu saat. Ya, ini akan lebih ini. Jadi seluruh data, misalnya Anda punya beberapa peralatan menghasilkan data, maka data-data tersebut kita ambil di suatu saat, ya. Tapi bisa juga satu alat kita ambil datanya dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga dihasilkan data yang berbeda-beda, ya. Dari data berkala ini kita bisa mendapatkan gambaran tren perubahan data itu berdasarkan waktu. Sedangkan yang di atas, data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, tapi ngambilnya di waktu tertentu, tetapi spasialnya itu berbeda. Jadi misalnya di waktu tertentu yang sama, tetapi ngambilnya dari mesin yang berbeda. Atau kalau informasi tentang populasi manusia dari tempat yang berbeda, tapi di waktu yang sama. Ini untuk cross section data. Cross section ya. Jadi kita slice freezing waktu dan kita mendapatkan data pada saat itu, berbagai data pada saat itu saja. Jadi ini sebenarnya A dan B ini menunjukkan bagaimana kita mengambil data dengan cara satu, dengan cara waktu yang sama, tetapi spasialnya yang berbeda, sedangkan yang B, data berkala itu spasialnya sama, tapi waktunya yang berbeda. Ini sama-sama dua-duanya bisa diambil tren sebenarnya, ya. Satunya tren pada saat yang sama, satunya lagi tren pada saat yang berbeda. Nah, kita masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai penyajian data dalam tabel, ya. Kita sudah belajar sewaktu Anda mengambil MPKT, Anda sudah belajar mengenai tabel-tabel ya, meskipun masih sederhana. Namanya tabel satu arah. Jika satu parameter itu memiliki hanya satu parameter cross-nya ya. Jadi pertanian seperti ini, kita punya data pertama seperti ini. Namanya tabel satu, bukan satu arah kalau saya menyebutnya, satu dimensi. Ya. Ini dua dimensi. Jadi misalnya teknik sipil, laki-lakinya 299, perempuannya 100. Jadi ada dua informasi, ada vektornya itu dua dimensi. Jadi informasi dari teknik sipil ada satu vektor dengan dua dimensi. Teknik mesin juga seperti itu. Teknik elektro
juga seperti dan seterusnya. Jadi artinya datanya itu lebih kompleks karena memiliki dimensi yang lebih tinggi. Jadi teknik masing-masing ini yang saya sebut sebagai variabel ini memiliki data yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya yang hanya satu dimensi. Ya, ini teman-teman mengatakan dua arah, saya lebih senang dengan mengatakan dua dimensi. Ya, dengan kata dimensi mungkin lebih cocok. Tiga dimensi. Jadi ini kan merupakan vektor ya sebenarnya. Ya. Kalau Anda belajar sistem linear, aljabar linear, Anda sudah belajar itu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau saya bicara terus nanti. Belum ya, oke. Ini juga sudah saya bicarakan kemarin. Anda sudah menggunakan berbagai macam grafik, datanya semakin banyak. Ada orang yang suka dengan grafik garis ya, atau line chart, ada yang suka bar chart. Bar chart itu kalau kita mengelompokkan datanya dalam kelas-kelas tertentu, jumlahnya tidak banyak, sehingga dalam bentuk batang itu lebih mudah dilihat ya, daripada dalam bentuk grafik garis. Dalam bentuk lingkaran, pie chart, seperti pizza ya, yang kita potong-potong, kemudian grafik gambar, piktogram, atau grafik peta atau kartogram. Ini macam-macam, sebenarnya bisa Anda lihat di banyak contohnya kalau kita browse di Google ya, cara merepresentasikan itu. Nah, kadang-kadang kita punya populasi yang sangat besar. Kalau populasinya cuma 100, mungkin Anda masih mudah mengendalikan data itu satu persatu ya. Oh, data A, data B sampai data ke 100 itu kita masih bisa deal itu dengan mudah. Tapi kalau datanya sudah jutaan, maka kita perlu melakukan klasifikasi yang saya sebut klasifikasi itu. Pengelompokan berdasarkan kelasnya. Kita bisa mengatakan misalnya kita punya spektrum umur penduduk Indonesia itu dari umur berapa? 0 sampai umur 100 tahun. Kita tidak bisa menghitung atau mengklasifikasinya umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu akan ribet sekali. Ya, dan bahkan terlalu detail pun juga kadang-kadang tidak bermanfaat, cuma akan membuat menjadi ribet ya. Sehingga kita bikin suatu kelas distribusi frekuensi. Jadi nanti beberapa data yang nilainya berdekatan itu kita kelompokkan dalam satu kelas. Ya. Jadi dalam kelas-kelas yang saling berurutan. Contohnya mungkin di dalam gambar di sini ya. Ini banyak data di sini, kita punya suatu skala. Data-data yang masuk ke dalam kelas ini, maka masuk dalam kelas ini. Yang di sini masuk dalam kelas ini. Jadi lebih memperkecil jumlah parameter klasifikasinya. Kalau kita satu persatu, klasifikasinya ada 1 juta misalnya. Populasinya 1 juta. Tapi kalau kita kelompokkan mungkin klasifikasinya menjadi lebih sedikit. Nah, tujuannya itu. Oke. Nah, untuk mengklasifikasikan itu kita membuat suatu kelas. Apa itu kelas? Pasti ada yang kita sebut sebagai limit bawah dan limit atas. Ya. Limit bawah itu misalnya adalah yang terkuantisasi di sini. Ini adalah tanda-tanda di mana kita bisa mengkuantisasinya dengan tepat ya. Yang di sana kelas di bawahnya, ke sana adalah kelas di atasnya. Sehingga batasannya pasti ada di tengah sini. Yang kita sebut sebagai batas bawah kelas.
Ini yang saya kasih panjang ini dalam bentuk apa namanya, dasline ya. Yang ini adalah batas atas kelas. Yang ini satu ini yang di sini adalah kita sebut sebagai limit bawah, yang di sini adalah limit atas. Sehingga kita bisa lihat di sini limit bawah minus 0 atau setengah kali LSN, itu jarak antar kuantisasinya, maka kita sebut ini. Jadi kalau ditambah kurangi separuhnya kan menjadi ini ya, ditambah separuhnya ya menjadi ini. Sehingga nilai tengah kelasnya ini ditambah ini dibagi 2. Ya, kurang lebih setengah kali batas atas plus batas bawah. Sedangkan lebar kelas yang kita sebut sebagai lebar kelas adalah ini, ya, batas atas minus batas bawah. Jadi kelebihan distribusi frekuensi ini, jadi kita melakukan apa namanya pengelompokan ini, maka kita akan lebih mudah melihat gambarannya, seluruh datanya. Karena kalau enggak, datanya akan rumit sekali ya, karena satu persatu harus kita lihat. Kalau ini kan dikelompokkan, lebih mudah. Jadi kayak tadi kalau kita mengklasifikasinya, kita punya sekumpulan buah-buahan, maka ada buah yang jelek kita kelompokkan, buah yang agak bagus kita kelompokkan. Itu akan lebih mudah daripada semuanya dicampur jadi satu. Tapi kekurangannya apa? Rincian data menjadi hilang. Sifat detailnya hilang, tapi trade-off-nya kita bisa melihat global datanya itu lebih mudah karena jumlah parameternya menjadi lebih sedikit. Kurang lebih di kelas kita punya berapa nih, kalau jumlah frekuensi sekian ini Anda harus menghitung, saya nggak tahu nih jumlahnya berapa, totalnya mungkin ada 200 mahasiswa misalnya. Kalau semuanya kita hitung, pasti tingginya anak itu, tinggi badan mereka, itu berbeda-beda. Sehingga kalau Anda gambarkan dalam bentuk charts, Anda nggak bisa mengklasifikasikan karena terlalu terlalu padat ya. Nah, sekarang kalau Anda kelompokkan tinggi yang 151 sampai 155 dan seterusnya, sehingga Anda akan membuat klasifikasi yang lebih sederhana dan mudah dianalisa serta lebih mudah yang jelas. Ya, seperti Anda lihat di sini. Jadi kalau kita bikin suatu gambar itu lebih enak melihatnya dan menganalisanya dibandingkan kalau Anda tidak dikelompokkan seperti ini. Nah, Anda akan sering menggunakan itu. Dan saya rasa di MPKT, saya dulu pernah mengajar di MPKT 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya punya pengalaman mengajarkan statistik sederhana itu. Nah, ini yang bisa Anda gunakan sebenarnya. Nah, tekniknya untuk membuat pengelompokan ini itu dengan cara seperti yang kita nyatakan di sini. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tentukan range nilai maksimum dan nilai minimumnya. Range-nya itu berarti kalau kita mengukur tinggi mahasiswa, tinggi badan mahasiswa, misalnya Anda ukur yang paling rendah sendiri berapa, yang paling tinggi berapa. Mungkin yang paling rendah adalah 150 cm, yang paling tinggi 200 meter. Itu adalah range dari spektrum data Anda. Nah, tentukan banyaknya kelas, jumlahnya kelas. Kita bisa menggunakan, tidak usah menggunakan rumus ini bisa, tapi ada rumus standar yang digunakan oleh para ahli statistik, yaitu jumlah kelas itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. N banyaknya data. Jadi kalau ada 200 mahasiswa,